Hai semua, Harry di sini. Selamat datang di channel Harry Ramli. Di video ini, video keempat untuk playlist bersama belajar. Di kali ini kita akan bahas mengenai SKB rukun komputer dengan topik database. Teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman menjawab dulu soal-soal yang sudah saya sertakan linknya di deskripsi video ini ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu, like, comment, dan share di sosial media teman-teman biar teman-teman yang lain juga kebagian infonya. So, check this out. Soal pertama, normalisasi dalam database. Dalam suatu metode yang berfungsi untuk mengurangi redundansi data atau data-data duplikat yang tidak dibutuhkan di dalam suatu database. Dengan menerapkan metode ini, maka seorang pengelola database dapat terhindar dari anomali atau penyimpangan. Adapun anomali yang terjadi karena adanya pemutahiran permajaan data yang hanya dilakukan pada sebagian data saja, tanpa memperdulikan data duplikat yang ada di dalam database, sehingga menyebabkan adanya perbedaan data walaupun seharusnya memiliki data yang sama, disebut A. Anomali, A. Insert anomali, B. Update anomali, C. Delete anomali, D. Input anomali, E. Additional anomali. Baik teman-teman, di sini dikatakan normalisasi ya, normalisasi atau anomali dalam bahasa Inggrisnya. Nah, normalisasi itu sebenarnya ada tiga, ya, teman. Ataupun hal-hal yang menyebabkan normalisasi itu ada tiga, yaitu insert, kemudian ada update, kemudian ada delete. Delete ya. Nah, berarti antara A sampai ke E ini yang masuk cuma tiga ini. Nah, ini otomatis salah. Nah, kalau di soal dikatakan bahwa pemutakhiran atau permajaan di sini dalam artinya adalah perubahan data, berarti update. Nah, di sini adalah perubahan data, berarti update. Disebabkan karena update, berarti jawabannya adalah update anomaly. B. Di sini ada penjelasan teman-teman. Kemudian lanjut nomor berikutnya. Dalam hal pengelolaan database, terdapat bahasa standar yang ditetapkan oleh American National Standard Institute atau ANSI dan International Organization for Standardization atau ISO, yakni SQL. Adapun SQL merupakan singkatan dari A. Standard Query Language, B. Select Query Language, Selected Query Language, C. Structured Query Language, D. Server Query Language, E. Slide Query Language. Ini cukup gampang ya teman-teman. Jawabnya jelas, Structured Query Language. Next, diketahui suatu tabel database memiliki nama yaitu data mahasiswa. Dalam tabel tersebut terdapat field yaitu name, nama mahasiswa, jurusan, fakultas, dan alamat. Berdasarkan data tersebut, maka sintak atau rumus SQL yang tepat untuk menampilkan data mahasiswa yang memiliki jurusan teknik informatika, yaitu dia dimensinya adalah untuk menampilkan data. Nah, A, kita cek ya. A. Select bintang from data mahasiswa where jurusan teknik informatika. B. Select bintang where data mahasiswa from jurusan teknik informatika. C. Select bintang sort data mahasiswa from teknik informatika. D. Select bintang from data mahasiswa sort jurusan teknik informatika. E. Select bintang show data mahasiswa where jurusan teknik informatika. Nah, dia di sini adalah untuk menampilkan aja sih kan ya, menampilkan data atau semua field yang ada dalam satu tabel. Kalau menampil itu pasti select bintang from. Kalau bintang menandakan bahwa seluruh field yang ada dalam tabel kan. Nah, kalau kita cek, kalau B where, tak ada istilah atau fungsi menggunakan select bintang where, ini nggak ada. Ini artinya salah. Kemudian select sort, ini juga salah. Select bintang from benar, tapi di sini sort, ini yang salah. Kemudian select bintang show, ini juga bukan. Jadi jawaban yang benar adalah A. Ya, ini rumusnya tentunya select kolom 1, kolom 2 sampai kolom berapa from nama tabel dari kondisinya ini teman-teman, menggunakan dua. Selanjutnya,
Dalam sebuah diagram hubungan entitas, bangun datar berupa persegi panjang menunjukkan persegi panjang itu teman dalam entitas ini disebut apa? A. Atribut entitas. B. Hubungan entitas. C. Sifat entitas. D. Entitas lemah. E. Entitas. Kalau segi panjang ini jelas entitas ya teman. Entitas ya. Kalau atribut ini dia adalah lonjong ini apa? Oval ya, oval. Kalau hubungan itu ini belah ketupat ya teman-teman. Oke, ya kan? Jelas. Jawabannya berarti A teman ya. Next. Diketahui terdapat suatu tabel database bernama data mahasiswa ya nama tabelnya. Memiliki 6 field terdiri dari NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jurusan, fakultas. Untuk menambah record baru pada tabel data tersebut dapat dilakukan dengan cara. Jadi ini kita menginput data ke dalam tabel ya teman-teman. Nah, kita lihat aja dulu. Kita cek ya. A. Insert into data mahasiswa value. Ini kemungkinan benar ya. Kita lihat step rumusnya dulu. Insert value data mahasiswa. Ini jelas salah. Update data ini salah karena dia diminta sini adalah input record baru ya, bukan memperbaiki atau merubah. Berarti ini salah. Kemudian update ini otomatis salah. Ini juga salah. Berarti karena B juga salah, berarti jawaban A. Ya. A. Insert itu data mahasiswa value. Nah, ini baru kita masukkan. Ya. Next. Insert into table value values data field 1, dan titik 1, data field 2, titik data field 3 dan sampai seterusnya. Next. Perhatikan pernyataan berikut. Terdapat 2 nilai atau lebih dalam satu record. Satu record terdiri dari 2 baris atau lebih. Terdapat 2 field atau lebih memiliki judul yang pada dasarnya sama. Setiap record memiliki nilai yang bersifat atomik. 5. Semua jenis atau tema disatukan dalam satu tabel. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, berdiri ciri-ciri database yang belum dinormalisasi adalah ciri-ciri terdapat 2 nilai satu bentuk ini jelas belum dinormalisasi. Kalau bentuk ini satu record terdiri dari 2 baris atau lebih. Ini juga berarti belum dinormalisasi. Terdapat 2 field atau lebih memiliki judul yang sama. Ini juga berarti belum dinormalisasi. Setiap record memiliki nilai yang sifat atomik. Ini masih belum. Ini bisa jadi sudah. Kemudian semua jenis atau tema disatukan dalam satu tabel. Berarti ini juga belum. Berarti yang pernyataan kecuali kan. Nah, kecuali berarti yang 4. Ya, pernyataan 4 atau D. Ya, ini dia. Jadi ciri-ciri database yang belum dinormalisasi itu ada 4 ya teman-teman. Ini dia. Next, apabila dalam sebuah record database tidak terdapat data ataupun, maka nilai record tersebut adalah 0 blank, A 0, B blank, C 0, D empty atau kosong, E space. Ini cukup mudah teman-teman, jawabnya pasti 0. 0 adalah nilai yang menerapkan bahwa pada suatu record tidak terdapat data apapun, tidak ada data sama sekali. 0 berbeda dengan angka 0 atau record kosong yang mengandung spasi. Jadi kalau dalam field itu ada nilai 0, ini ada nilai yang teman-teman, ini bukan kosong artinya. Tapi kalau 0, dia cuma dalam itu 0, itu artinya kosong, artinya tidak ada data. Ya, boleh ini tergantung tipe datanya, boleh 0 atau tidak. Next. Untuk menentukan aturan penginputan data di dalam suatu tabel database, kita dapat menggunakan constraints yang terdapat dalam struktur query language. Adapun constraint yang terdapat di dalam SQL kecuali ini. A. Check ini termasuk. Not null ini termasuk. Unique ini termasuk. Default termasuk. Composite ini yang tidak termasuk ya. Jawabannya E. Ya. Ini ya, check berfungsi untuk membatasi input data sesuai kriteria yang ditetapkan. Contoh, pengolahan database hanya dapat menginput data usia bila seseorang telah berumur 17 tahun.
Not null berfungsi untuk memberikan batasan bahwa tidak boleh ada nilai kosong pada suatu tabel. Unique berfungsi untuk memberikan batas bahwa tidak boleh ada nilai yang sama pada suatu tabel. Default berfungsi untuk memberikan batas bahwa bila suatu record memiliki nilai kosong, maka nilai akan diisi secara otomatis sesuai default nilai standar yang telah ditentukan. 9. Dalam suatu tabel database, atribut yang dijadikan primary key berfungsi untuk mempermudah identifikasi tiap-tiap record yang tersimpan. Atribut yang dijadikan primary key dapat dipilih dari atribut yang bersifat unik dan tersedia dalam suatu tabel database. Atribut yang bersifat unik namun tidak dipilih sebagai primary key disebut kandidat key, B. surrogate key, C. alternative key, foreign key, A. composite key. Jadi dia atribut yang bersifat unik, ada kata unik sini tuan, namun tidak dipilih sebagai primary key. Berarti udah ada primary key nih, berarti dia unik tapi tidak dipilih, berarti adalah termasuk dalam kata alternative key. Bila kita perhatikan soal tersebut, hal yang ditanyakan adalah atribut yang bersifat unik namun tidak dipilih sebagai primary key. Artinya, atribut tersebut sudah diidentifikasi memiliki keunikan, sudah menjadi kandidat key namun tidak dipilih menjadi primary key. Next, dalam struktur query language, untuk membahas sebuah database baru dengan nama db_pegawai dapat dilakukan dengan menggunakan perintah. Ini berarti cara membuat atau sintak yang kita gunakan untuk membuat database. Cukup mudah pasti teman ya. Dah ada kata create di sini, jelas lah jawabannya A ya. Create database, pasti nama database. Nah, untuk namain nama, ya kan. Nah, untuk nama ini bila dia satu kata, kita perlu pakai gini lagi sebenarnya. Jadi kalau seandainya nama database-nya tuh barang, katakan seperti itu, barang aja. Tapi lebih bagus tuh memang ada semacam tambahan underscore gitu, db, atau di depannya bila juga db gitu. Kalau dia udah dua kata gitu harus pakai underscore ya teman, ataupun ada kode uniknya biar dapat dibedakan. Oke, next. Untuk menghapus database yang bernama db mahasiswa, kita bisa menggunakan perintah SQL berikut. Ini menghapus database. Ini juga cukup mudah ya teman-teman. Menghapus. Oke. Alter database db mahasiswa. Erase database db mahasiswa. Change database db mahasiswa. Drop database db mahasiswa. Destroy database db mahasiswa. Jawabannya jelas dia. Drop database. Next, tipe data dalam struktur query language yang berfungsi untuk menyimpan data numerik. Nah, dia data numerik, ini jelas lah ya. Jawabannya integer. Next, ya kita bahas ini. Tipe chart berfungsi untuk menyimpan data berbentuk string, huruf, angka, dan simbol. Nah, di sini bilang tadi kan dia hanya menggunakan numerik ya. Dengan panjang maksimal 255 karakter. Varchar berfungsi untuk menyimpan data berbentuk string, huruf, angka, dan simbol dengan maksimal 65.535 karakter. Float berfungsi untuk menyimpan data berbentuk binary large object, misalnya gambar, suara, atau objek multimedia lainnya. Kemudian dia berfungsi untuk menyimpan data bentuk tanggal ya. Integer, ini sebenarnya kata integer ya. Berfungsi untuk menyimpan data berbentuk numerik, angka yang bisa digunakan untuk operasi penghitungan. 13. Dalam struktur query language, komen dalam suatu teks atau kalimat yang tidak akan diproses sebagai query. Sintak ini membuat komen dalam SQL yaitu, jadi kalau kita dalam sintak SQL kita untuk komen ya, ini artinya untuk masuk komen kita pakai kode apa? Artinya dia supaya tidak terbaca oleh query. Nah, pagar komen, B double strip ya, strip 2 komen ini, C D buka kurung komen, E kurung kurawal komen. Kalau untuk SQL dalam query itu yang dipakai adalah ini ya. Sebenarnya ada dua ya, kalau ini untuk yang line single line atau satu baris.
baris. Kalau dia dua baris dia pakai bintang underscore. Bintang garis miring baru kalimat. Coba. Berarti cepat nih. Jawabannya B. Nah, ini dia ya. Saya lupa. Ini garis miring, bintang, kalimat komen, terus baru bintang. Garis miring lagi. Ya, ada single line comment, double line comment. Next, 14. Untuk mendapatkan nilai record database dengan kondisi dalam rank tertentu, maka dapat digunakan perintah SQL. Dikatakan sini adalah dalam kondisi dalam rank tertentu. Jadi antara 1 sampai batas 10 atau 10 sampai 100. Nah, dia minta data dalam ring kurun waktu ini. Berarti adalah jelas dong jawabnya between atau antara. Kalau ini update, kalau ini bukan, ini salah ini rings. Ya, between dapat digunakan untuk menampilkan data berdasarkan spesifik kisaran. Jadi formatnya itu adalah select bintang from nama tabel, where nama kolom, between is isi kolom, nah, dari batas berapa, and batas berapa. Next, buat kolom email pada tabel karyawan menjadi kolom unique. Nah, ini sebenarnya hampir sama ya, cuma kayak butuh jelian aja. Formatnya kita ingatkan. Alter tabel karyawan add constant unique, ini nama tabel yang dirubah ya. Ini awalnya namanya kayak ini, terus jadi ini, kemudian email. Ini dari nama ini tabelnya, ini nama kolomnya. Unique email. Alter tabel karyawan on constant. Ini kalau ini pakai underscore. Email. Kemudian tabel karyawan on. Ini tadi on ya, kalau ini add. Ini on. Nih. Oh, ini sama sih. Kayaknya saya salah nih. Ini sama. Kayak ada. Oke. Alter tabel karyawan to. Kalau ini pakai to. Pakai underscore. Alter tabel karyawan add, tapi ini pakai underscore. Nah, jawabannya itu yang benar itu yang pakai add, tidak pakai underscore. Ini jawabannya A. Nah, ini ya format sintaknya. Alter tabel nama tabel, add constant nama tabel, unique berkolomnya. Oke, next, tampilkan last name dengan huruf kapital di mana last name-nya diawali dengan huruf A. Jadi kita buat sintak bagaimana ini nama ya. Jadi nama terakhirnya atau nama folder kolom last name ini jadi huruf besar semuanya. Kemudian ditampilkan dengan huruf A awalnya. Kemudian kita lihat string aja, ini sebenarnya sama sih. Ini drop upper, ini bukan. Select drop upper, ini salah. Kita lihat di sini tuh kuncinya. Select upper, ini kemungkinan benar. Select by upper, dia nggak pakai by. Salah. Select on upper, tidak. Select upper, ini kemungkinan benar. Jadi jawaban itu antara B dan E. Baru kita lihat lagi. Select upper dalam kurung last name, salary from employees where last name like ketik A persen ketik 1 ketik koma. Ini kemungkinan bisa benar. Kemudian kalau lihat ini ini harusnya tidak pakai n, ya kan? Ini yang bikin salah. Dia tidak pakai n, harus pakai koma. Karena kan ini kolom. Ini fill ya, ini fill juga. Berarti jawabannya adalah B. Ya, select upper name column, nama kolom from nama tabel where name column 1 like kondisi. 17. Perintah SQL untuk menampilkan record berikut dari tabel karyawan. Jadi kita lihat dulu. Ini tabel karyawannya ada 4 field ya, nick, nama, alamat, kota. Hasil query-nya. Dia minta kita membuat hasilnya seperti ini.
berarti hanya 2 yang dipanggil, itu arti nama dan kota. Oke, kita cek. A. Select bintang from karyawan order by ascending. Ini salah, jelas salah karena dia cuma minta 2. Kemudian ini kalau pakai bintang artinya semua kan, artinya salah, bukan. Kemudian kita lihat dulu posisinya, ini berubah ya. Oh berarti ini dia pakai disusun sampai ke record dari tabel berikut. Oh ini berarti disusun, artinya disusun menurut abjad ini H ya kan, HMN, iya benar. Berarti select nama, ini ada N, ini jelas salah, tidak mungkin pakai N, salah. Select nama kota from karyawan, where nama order by descending. Descending itu dari bawah ke atas, artinya dari yang tinggi ke yang rendah. Berarti ini salah. Enggak. Kalau ini model ini abjad ini. Berarti salah. Select nama kota from karyawan, where nama order by ascending. Kalau ascending ini mungkin benar. Kemudian ini. Select kota nama from karyawan. Ini benar, tetapi tidak sesuai abjad, tidak sesuai perpintahan seperti ini. Ini kan tersusun ini. Kalau awalnya kan ini nih, Marwana Sanana. Berarti ini salah. Berarti jawabannya D. Nah ini dia, ascending ya kan. Ascending itu untuk yang kalau kita istilahnya dari 1 ke 10. Kalau descending itu yang kebaliknya dari 10 ke 1. Next. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola kumpulan atau koleksi data, di mana data tersebut diorganisasikan atau disusun ke dalam suatu model data disebut kumpulan atau koleksi data. Mengelola kan, perangkat lunak. File bukan, record juga bukan. DBMS, database management system ya, table bukan, kolom bukan. Jawabannya berarti C, database management system. DBMS adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengolah suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Data DBMS ya, Database Management System. Baik teman-teman, demikian video untuk pembahasan soal SKB rukun komputer dengan topik database. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah teman-teman boleh koreksi ke video saya, mungkin boleh dikoreksi di komen ya. Boleh juga mungkin request untuk membahas kedepannya saya harus membahas soal tentang apa aja, boleh ya. Jangan lupa subscribe channelnya teman-teman. So thank you for watching, see you in next video and say no to that, bye bye.